Oke, minggu lalu kita sudah sampai sini ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai well tie ya, seismic well tie. Kenapa sih sebenarnya kita perlu melakukan well tie ya? Karena seismik biasanya diambil atau direkam dalam two-way time ya, di domain vertikalnya. Sedangkan kalau data log atau data rekaman data sumur itu biasanya di record dalam depth ya, intervalnya. Jadi kita harus menghubungkan antara time ke depth atau depth ke time ya. Jadi time berapa di seismik itu berkorelasi dengan depth berapa di sumur. Cuma memang ada isu ya atau masalah yang membuat hal ini tidak sederhana karena salah satunya perbedaan skala antara di time dan depth ya. Walaupun dalam time juga sampelnya rapat, tapi secara interval kalau kita ubah sampling dalam time ke dalam depth itu dia relatively jauh lebih besar daripada sampling log dalam depth ya. Dan biasanya karena ini diubah ke depth karena tergantung velocity-nya ya, velocity-nya tidak konstan, berarti sampling dalam time ini yang aslinya yang awalnya reguler atau intervalnya sama, begitu diubah ke dalam time begitu diubah ke dalam depth dia jadi intervalnya bisa tidak sama tergantung bagaimana velocity-nya ya, perubahan velocity. Kemudian salah satunya ya karena seismic resolution ya, yang kita tahu memang secara vertikal seismic resolution ini tidak sebaik dengan log resolution ya. Oke, jadi kita ingin mengkorelasikan sebenarnya ya feature-feature yang kita lihat di seismik ke dalam marker-marker tertentu atau ke dalam litologi atau geological lithology tertentu dari data log. Kemudian untuk melakukan ini ya tentu aja kita perlu suatu hubungan time depth ya, time depth relation. Biasanya didapat dari check shot. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita dapatkan dari sumber lain. Kita bisa perkirakan dari sumber yang lain. Kemudian kita juga ingin mendapatkan wavelet dari seismik ya. Terutama jika kita ingin melakukan analisis lebih lanjut dari data seismiknya. Misalnya kita mau membuat AVO model atau melakukan seismic inversion. Biasanya kita perlu estimate wavelet-nya. Nah, cuma masalahnya karena dua jenis data ini sangat berbeda ya. Kalau data sumur ini sampel point-nya dia ke arah depth ya, atau ke arah sepanjang trajektori sumur. Secara frekuensi konten dia jauh lebih tinggi daripada seismik. Seismik biasanya di rentang antara puluhan ya ordernya,
atau mungkin kalau yang sangat bagus seismiknya bisa sampai ratusan, tapi kalau log ini dia di puluhan ribu rentangnya ya. Kemudian vertical resolution-nya sangat bervariasi tergantung bagaimana distribusi vertical resolution-nya lebih baik daripada seismik, tapi tergantung bagaimana sampling data kita. Kemudian yang diukur adalah biasanya properti batuan ya, resistivity atau gamma ray atau velocity, density, properti batuan, dan juga bisa properti fluida di batuan. Kalau data seismik, samplingnya biasanya laterally ya, dan selain vertically dia juga laterally. Frekuensi range-nya biasanya di rentang puluhan ya. Kalau ada yang bagus ya bisa sampai ratusan. Seismik yang high resolution ya. Kemudian yang diukur adalah amplitude, fase, frekuensi, continuity, dan sejenisnya ya. Dan juga ini adalah time measurement ya. Jadi yang diukur adalah travel time dari gelombang seismiknya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya skala seismik wavelet, panjang waveletnya 100 milisecond, itu bisa di interval lognya itu dia mengcover bisa puluhan meter atau bahkan sampai ratusan meter ya, tergantung resolusinya. Oke. Nah, biasanya yang membedakan antara data log dengan seismik juga adalah datum yang dipakai ya. Datum yang digunakan. Kalau data log itu biasanya diukur dari KB ya, sebagai reference ya, sebagai datumnya adalah KB. Tapi kalau seismik biasanya yang dipakai datumnya adalah MSL atau sea level, mean sea level. Ini yang harus diperhatikan pada saat loading data nanti, jangan sampai kita mengkorelasikan dua hal yang berbeda hanya karena perbedaan datum sebenarnya. Sering kejadian untuk kalau yang kurang teliti ya. Oke. Nah, jadi untuk mengkorelasikan antara time di seismik dengan depth di sumur atau di log, kita perlu time depth relation ya. Biasanya ini didapatkan dari survey check shot namanya ya. Survey check shot biasanya ada receiver dimasukkan ke dalam borehole lubang sumur, kemudian kita lakukan pengukuran seperti survei seismik ya. Kita ledakan sumber di permukaan, kemudian kita hitung waktu tempuhnya untuk sampai ke masing-masing receiver di dalam lubang sumur ini. Dari sini kita punya time depth relation yang bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi atau menghubungkan two-way time di seismik menjadi depth, one-way depth ya. Menjadi depth yang
ada one way depth. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya gamma ray lah ya, misalnya di kiri ini cuma yang diwarnainnya. Jadi kalau kita punya top dari sebuah sand gitu ya, kemudian kalau kita cek dengan log sonic atau log velocity, kalau dia ada kontras antara yang hijau misalkan shale dengan yang kuning sand gitu ya, dia biasanya ada, kita bisa lihat defleksinya gitu di log sonic atau di log density. Kemudian impedance lognya bisa kita turunkan dari sonic dan density ya, dan kita bisa hitung koefisien refleksinya. Koefisien refleksi berarti kontras impedance antara lapisan atas dengan bawahnya ya. Itu seperti ini dihitungnya di persamaan 3 ini. Di bullet ketiga. Kemudian kalau kita konvolusikan dengan wavelet ya, kita punya namanya sintetik ya, synthetic trace atau model trace. Nah, synthetic trace ini nanti kemudian kita bandingkan dengan trace yang kita ambil, kita ekstrak di posisi sumur untuk menentukan seberapa bagus matching kita antara sintetik dengan real trace dari seismik, dan apakah perlu kita melakukan adjustment gitu ya terhadap time depth relation kita. Ya gitu. Jadi prosesnya biasanya kita inputkan data sumur, data log yang biasa dipakai adalah data velocity atau data sonic log, density log, dan trajectory ya. Kemudian data seismiknya kita ekstrak di yang lokasi sumur. Bisa kita gunakan dari full stack atau angle stack ya, tergantung keperluan. Kemudian kita perlu QC lognya, apakah kita punya problem-problem sumur seperti washout atau ada di casing shoe. Kemudian apakah kita memiliki cycle skip di lognya. Kemudian apa ada fluid invasion atau mud invasion gitu ya. Kemudian apakah ada problem dengan toolnya sendiri. Ini yang harus kita koreksi dulu karena bisa berpengaruh terhadap terhadap kualitas sintetiknya nantinya. Kemudian setelah kita QC biasanya kita lakukan blocking ya, log blocking ini atau averaging. Jadi kita hanya akan mengambil kontras impedance yang besar, yang cukup, yang dominan gitulah ya. Yang tipis-tipis biasanya karena, atau yang kontrasnya tidak terlalu besar karena seismiknya nanti akan dikonvolusikan dengan wavelet, itu dia tidak akan tercapture. Jadi proses blocking ini sebenarnya membuang yang averaging gitulah ya. Jadi dia hanya mengambil yang major reflection. Kemudian setelah ini kita harus punya time depth relation dulu, either dari check shot atau dari VSP, atau kita estimate dari seismic velocity. Nah, kemudian kita bisa mengekstrak wavelet ya. Ekstraksi wavelet bisa kita lakukan secara analitik ataupun statistical.
Biasanya ini iteratif ya, jadi kita lakukan matching atau adjustment di time depth kalau perlu, baru kita ekstrak lagi sampai dapat yang optimum. Setelah kita memiliki wavelet, kita bisa membuat model trace atau synthetic trace yang akan kita bandingkan dengan real seismic di well position. Nah, waveletnya sendiri ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang terutama adalah fasenya sendiri. Kita biasanya ini sudah diberikan informasi dari processing ya, apakah mereka menggunakan minimum phase atau zero phase equivalent pada saat processing. Jadi setiap kali kita melakukan well tie atau seismic well tie, ada baiknya kita cek dengan processing reportnya, terutama untuk mengetahui phase dan polarity dari waveletnya. Ini yang sering orang abaikan, orang skip gitu, langsung anggap aja zero phase dengan normal polarity zero phase, padahal nggak setiap saat gitu ya, harus selalu kita cek. Lebih mudah lagi, lebih sangat membantu lagi jika seandainya kita punya batasan reflection atau kontras impedance yang bisa kita jadikan referensi, seperti misalnya kalau kita di offshore bisa kita pakai seabed ya, seabed reflection, atau seandainya kondisi subsurface-nya, litologinya ada beberapa yang spesifik, misalnya memiliki limestone atau karbonat, itu bisa kita jadikan referensi juga untuk mengecek polarity dan phase ini. Kemudian kita harus tahu estimate shape-nya nih. Biasanya kalau kita pakai kalau kita estimate zero phase, biasanya kita suka ambil Ricker ya sebagai ekivalennya, yang memang dia zero phase. Dan kemudian kita harus tahu central frekuensi atau dominant frekuensi di seismiknya sendiri. Oke. Nah, ini contohnya yang saya pernah kerjakan ya. Yang wiggle yang berwarna merah biru ini, yang di tengah ini adalah yang sintetik yang dibikin dari log sonic dan density ya. Lognya ada di sebelah kiri ini. Ini sonic yang biru dan density yang hitam. Jadi kalau kita lihat yang di background-nya ini seismiknya, jadi kita lihat tayangnya sudah lumayan ya, udah match-nya udah lumayan ya. Jadi biru di seismik ketemu biru di sintetik, terus yang peak yang merah ketemu dengan yang merah di seismiknya, seperti itu ya. Saya lupa nih korelasinya berapa ya.
Tapi di sini saya lakukan sedikit adjustment sih sebenarnya di poin-poin 3 poin ini nih ya sebenarnya. Saya agak adjust, agak apa ya, stretch squeeze lah ya kalau itu ya. Tapi ini alignment, adjustment alignment supaya lebih pas aja sih. Sebenarnya nggak harus dilakukan sih, tergantung datanya. Kalau memang ada justifikasi ya saya lakukan gitu. Tapi dengan biasanya saya tidak lebih dari, karena kita akan mengubah TDR ya, akan mengubah velocity. Jadi biasanya masih saya usahakan kalau saya perlu melakukan adjustment dikit-dikit ini ya paling enggak within 10% lah perubahannya. Itu kalau rule of thumb ya saya ya. Jadi karena kalau biasanya kalau kita perlu adjust terlalu jauh gitu ya, paksa banget berarti ada something wrong biasanya. Either ada yang harus dicek, either ya itu tadi seperti datumnya berbeda gitulah ya, atau kita harus bulk shift ini jauh, harus bulk shift, itu biasanya ada problem. Ya dapat. Ini yang dimaksud dengan adjust ini geser vertikal aja atau stretch and squeeze, Pak? Geser vertikal maksudnya bulk shift gitu ya? Iya, maksudnya di ke atas ke bawahin supaya bisa adjust, atau stretch and squeeze, atau stretch and squeeze itu nggak boleh sama sekali atau gimana, Pak? Saya biasa stretch squeeze sih biasanya. Kalau vertical bulk shift gitu maksudnya ya? Iya. Kalau bulk shift itu kecuali emang ada, yaitu harus dicek sih apakah memang ada datumnya beda atau biasanya kalau seismik tuh dulu biasanya seismik lama biasanya mereka ada recording delay lah ya. Recording delay apakah udah dibuang atau belum itu. Makanya pada saat ini kita perlu cek processing report biasanya untuk menghindari ya kayak gitu. Karena pernah kasus juga ya shift lumayan jauh lah ya, ada 50-an milisecond gitu ya kalau nggak salah. Terus dan bisa dilihat hampir konstan gitu dari atas ke bawah ya, jadi seperti bisa di bulk shift gitulah ya. Jadi seperti harus di bulk shift, begitu dicek ternyata processingnya ya itu tadi ada recording delay. Jadi waktu si orang processing yang ngerjakan tesnya, jadi kan biasanya data seismik, terutama data yang baru di acquire baru-baru gitulah ya, dia kan datangnya nggak sekaligus semua datang gitu buat di processing ya. Ini seismic acquisition baru ya, bukan repro. Jadi karena dia acquisition baru, biasanya datang ke processing center-nya tuh nggak sekaligus semua, tapi bertahap karena sesuai progress acquisition-nya gitulah ya. Nah, rupanya kan untuk menghemat waktu kan mereka biasanya ngerjain pakai tes line dulu atau tes cube beberapa kecil untuk adjustment parameter gitulah ya, sebelum nantinya dikerjain semua gitu, datanya semua datang. Nah, pada saat mereka ngerjain tes, rupanya
mereka pakai data subset itu recording delay-nya udah dibuang, udah di remove. Tapi pada saat ngerjain yang data full-nya, recording delay-nya nggak di remove. Jadi ketahuannya pas kita buat well tie-nya ini gitu. Jadi biasanya kalau memang dia ada perlu bug shift gitu, kita harus cek ke ininya sih, either ada perbedaan datum atau ada kayak itu tadi seperti recording delay atau apa yang belum di-apply. Atau kalau yang di offshore ya, yang di offshore di marine gitu ya, harus cek juga apa dia sudah dikoreksi untuk streamer depth itu ya. Karena kan kalau di acquisition di laut kan streamernya kan nggak di permukaan air ya, dia agak di tow agak dalam kan ya, 6 meter atau 7 meter di bawah muka air ya biasanya ya, kabelnya kan ditariknya di bawah air ya. Nah itu harus dicek apa udah ditarik, dikoreksi ke sea level ya. Itu sih biasanya kalau yang ada bug shift biasanya perlu dicek kayak gitu-gitu. Biasanya kalau stretch and squeeze itu kan dia localize aja biasanya ya. Itu kayak yang di sini nih, yang di sini kan di atas ini kan saya nggak stretch squeeze ya, di atas titik A ini ya. Itu kan kelihatan ininya sama nih, biru semua nih, apa nih, velocity-nya. Atau kelihatan di driftnya dia sama, 0 ya, 0-nya di sini nih. Di posisi ini kan dia masih lurus aja, driftnya nggak ada drift, maksudnya tidak ada drift correction. Tapi begitu saya stretch squeeze di sini, posisi sini dia mulai beda nih velocity-nya, yang merah setelah koreksi ya, setelah di stretch squeeze, yang biru sebelum. Makanya ini ada drift-nya. Ya, ini kan bersifat lokal ya, jadi cuma adjustment hanya di sini aja gitu. Jadi kalau saya biasanya stretch squeeze aja sih, nggak perlu bulk shift. Kalau memang ada bulk shift ya biasanya harus dicek itu sih. Ya, kurang lebih gitu ya, Mbak. Biasanya umumnya saya stretch and squeeze aja. Dan stretch and squeeze-nya juga jangan terlalu lebar. Jadi kalau ada saya lihat, wah ininya bagus gitu, correlation-nya tinggi, tapi ininya begini, ya ininya dipaksa banget. Jadi yang biru di sini, terus setelah itu dia begini, terus begini, setelah apalagi stretch squeeze-nya begini, ini ke sini positif driftnya positif, terus berikutnya negatif kayak gini, itu berarti ada sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Bisa jadi ininya tinggi, correlation-nya bagus gitu, tapi ininya harus dilihat nih, dicek drift sama velocity sebelum dan setelah adjustment, atau sebelum dan setelah stretch and squeeze. Ya. Biasanya ada sampel ini apa sih AI-nya itu berarti filter frekuensi berapa ya Pak? Di filter, di blockingnya, ya rata-rata ini
di blockingnya itu biasa entah 30 sekitar antara 30 feet gitulah ya paling rata-rata, tergantung seismik ininya juga sih, dominan frekuensinya di seismiknya. Ini juga nggak begitu bagus nih, dominannya cuma di antara 12 atau 15 Hz kalau nggak salah ini sebenarnya. Kan kelihatan ini 50 di sini ya. Berarti ini kurang dari 20 nih, cuma sekitar 15 kan. 15 Hz. Tergantung seismik kita sih. Kalau seismiknya bagus, dominan frekuensinya cukup tinggi ya, kita bisa filter yang agak lebih tinggi lah. Ya. Nah ini ya ini tadi well tie-nya, terus ceknya QC-nya ya kita bisa overlay atau splice sintetiknya di terhadap surface seismiknya ya, untuk lihat seberapa bagus matchingnya atau tie-nya. Kita tidak perlu semua harus match dari atas ke bawah ya, tapi biasanya kan kita kalau run inversion atau apa kan kita hanya di interval tertentu ya, paling enggak di interval itu yang kita mau itu dia match-nya udah cukup bagus lah, udah lumayan, udah match cukup baik gitu untuk lihat ya QC-nya. Tapi di sini paling enggak ya ini udah baik lah ya, udah biru ketemu biru, merah ketemu merah gitu ya. Sampai di sini, bahkan sampai sini pun dia juga biru ketemu biru gitu, merah ketemu coklat atau merah ketemu merah gitu. Maksudnya tidak ada ya paling sini aja yang agak mismatch, tapi overall udah cukup baik lah, dan terutama juga di interval yang kita mau, interest kita di sini misalkan itu juga matchingnya udah oke gitu. Ini biru-biru, merah-merah, biru, merah, biru gitu kan, merah, biru, merah gitu. Ya. Jadi setelah kita lakukan well tie ini kan kita bisa ekstrak wavelet-nya ya, dapat seperti ini, kita bikin sintetiknya, kemudian kita bandingkan dengan real seismiknya ya. Oke, ada ya gimana Mas? Pak, kalau dalam well seismic tie itu kan dari atas sampai bawah itu kan frekuensinya berbeda kalau di seismik. Nah itu untuk menyamakan sama well-nya gimana ya Pak ya? Diukur satu-satu atau gimana Pak ini? Oke, ya pertanyaan bagus. Nah, kalau case-nya kayak gitu, atau kita misalnya punya dua target ya, satu shallow, satu deep gitu lah ya. Berarti kita either harus ekstrak di interval yang berbeda, maksudnya kita khusus hanya ekstrak untuk di shallow, satu sendiri, satu di deep. Atau kita atau pada saat processingnya efek itu udah dikoreksi dulu gitu. Jadi ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Kalau kalau di processing atau di repro gitulah ya,
itu kan ada yang namanya Q correction atau Q compensation. Nah, itu biasanya untuk mengoreksi efek-efek seperti itu sih. Jadi di shallow biasanya dia lebih high frequency gitu kan ya. Kemudian di deep-nya lebih low frequency dan mungkin ada phase shifting juga. Nah, untuk mengoreksi itu biasanya dilakukan Q compensation nih, supaya relatively di shallow dan di deep itu sama dia, wavelet-nya stabil lah ya, konstan. Kalau sudah dikoreksi itu ya kita bisa tinggal ekstrak jadi satu gitu ya, maksudnya dalam satu interval aja gitu. Seandainya memang kontras beda banget ya. Atau cara yang lain, kita bisa ekstrak time varian wavelet ya. Ya, yang seperti saya bilang tadi, jadi kita ekstraksi hanya untuk interval yang shallow, dan sekali lagi kita ekstraksi hanya untuk interval yang dalam gitu kan. Nanti kita punya dua wavelet yang berbeda tuh. Nah, dua wavelet itu nanti kita bisa average, kita bisa lakukan supaya kita punya time varian wavelet atau depth varian wavelet. Jadi saya sendiri belum pernah nyoba sih, tapi kayaknya ada optionnya kalau untuk ini kebetulan saya pakai Petrel ya. Di Petrel itu ada, kalau nggak salah, untuk pada saat kita run version di Petrel itu ada pilihan untuk time varian wavelet ya. Jadi waveletnya bisa beda antara di shallow dan di deep intervalnya. Salah satu pilihannya ya kita balik ke processing untuk mengoreksi hal seperti itu, misalnya pakai Q compensation atau itu tadi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ada macam sih yang bisa dicoba. Untuk di sini saya nggak punya marker yang bisa dijadikan acuan sih. Tapi mungkin di seabed ada seabednya, cuma sayang lock kan nggak sampai seabed ya. Kalau lock biasanya, jadi kita sintetiknya juga nggak sampai seabed. Tapi saya ada case juga, ada karbonat regional yang satu interval karbonat gitu yang dia relatively regional, jadi bisa di track kemana-mana, itu bisa kita jadikan patokan atau referensi untuk melihat tie, untuk dilihat, terutama melihat fase dan polarity wavelet seismik kita. Oke, nah jadi kalau kita udah punya wavelet, ya kita bisa buat synthetic header ya. Kita bisa bikin synthetic, contohnya inilah ya. Sorry. Contohnya ini. Jadi ini synthetic yang dari sumur, yang dari log. Kemudian ini gather yang di original gather yang di tengah ini, yang di lokasi sumur. Ini saya waktu itu mau lihat ini tuh apa sebenarnya, ada ini kan kalian lihat ada yang lengkung ke bawah gini ya. Ini yang merahnya ini kan gini nih di gather. Waktu itu ini apa velocity atau apa problem?
problem velocity atau apa gitu, mau ngecek atau noise gitu, atau dari multiple yang belum bersih, belum terbuang secara sempurna gitu. Waktu itu makanya saya bikin sintetik dengan pakai yang full wave ini ya, untuk include multiple. Jadi ternyata ya memang terlihat di sintetiknya kalau kita include multiple ini, dia memang ada lengkungan kayak gini ya, seperti di sininya, seperti di gathernya. Jadi ya kita bisa tahu ya ini masih ada efek multiple lah. Ini problemnya waktu itu karena saya ekstrak wavelet-nya yang kayak ini tadi. Untuk di near angle itu, near angle-nya saya lupa sampai sini kalau nggak salah ya, sampai hijau ini. Atau sampai sini kurang lebih. Di near angle, di mid angle dia oke gitu, saya ekstrak di far angle kok wavelet-nya jauh beda gitu, antara bukan beda frekuensinya aja. Kalau frekuensi oke lah ya, makin ke far kan dia makin low frekuensi ya, karena stretching atau ini kan. Tapi beda sama sekali, fasenya pun berbeda gitu. Dan polarity-nya juga beda, hampir seperti reverse gitu. So, waktu itu akhirnya lihat ternyata kok di far-nya ada begini-gini nih, ada yang apa? Yang melengkung gitu ke bawah. Curiga saya masih ada noise, masih ada multiple, makanya saya modelkan dengan full wave ini untuk cek karakter multiple-nya seperti apa. Ternyata emang karakternya ya mirip seperti ini. Jadi ini yang terutama di far angle-nya ini masih ada multiple. Jadi waktu saya ekstrak wavelet-nya, saya nggak ada di sini. Jadi pas ekstrak wavelet di far-nya itu jauh berbeda sama yang ini. Jadi waktu itu saya adjust window-nya untuk extraction. Jadi untuk far-nya saya nggak include area ini nih yang masih ada multiple-nya ini. Itu baru bisa dapat hasilnya kayak gini wavelet-nya, kurang lebih. Jadi ya pada saat extraction wavelet juga patut dilihat-lihat window extraction-nya ya. Kalau ada pengaruh kayak gini nih, noise, masih ada multiple, sisa-sisa multiple bisa pengaruh ke hasil extraction. Oke. Ya. Pak, tanya. Kalau multiple itu di sintetik seismogram nggak akan nggak akan ada Pak ya, maksudnya. Jadi pinter-pinternya kita tahu bahwa matchingnya itu multiple atau bukan gitu. Di sintetik yang ini, yang sini. Ini nggak ada, karena ini kan dia hanya zero offset modeling ya, hanya konvolusi ya, konvolusi wavelet sama koefisien refleksi ya. Ini kan hanya konvolusi dari wavelet ini dengan RC ini. Jadi keluar ini, sorry, yang warna ini. Jadi nggak akan ada multiple di sini. Jadi kalau misalnya di seismiknya ada multiple, itu pinter-pinternya kita biasa tahu gitu. Iya. Enggak ya. Iya, banyak dari pengalaman lah biasanya. Terbang. Iya, gitu dicek gathernya. Ketahuannya pas ngecek ini, cek gather, karena di angle stack kan juga nggak kelihatan lah ya. Tapi pas kita ekstrak di far-nya kok aneh wavelet-nya gitu. Beda banget sama yang near sama mid. Ya. Ternyata pas lihat gather-nya kok ada ini. Pas dikonfirmasi dengan sintetik. Sintetiknya sengaja saya modelin pakai yang full wave ini, karena kalau full wave ini dia bisa include multiple ya. Kalau yang apa, pilihan lainnya satunya apa, yang Zubridge itu, atau apa, Zubridge itu kan dia hanya
nggak include multiple. Dia hanya variasi koefisien refleksi di interface-nya aja gitu. Kemudian di konvolusi sama wavelet. Kalau full wave ini dia include multiple. Bisa include multiple. Maaf terlewat. Tadi tuh waveletnya diekstrak dari getternya aja gitu ya? Statistical wavelet gitu, Pak. Yang mana? Yang ini? Enggak, akhirnya saya tetap dari angle stack untuk var-nya ya. Tetap angle, tapi saya nggak include. Tadinya include ini nih, window extraction-nya ini ikut nih, ini masuk nih, kena. Kalau ini kena, ininya jauh beda. Jadi akhirnya saya nggak include-in, karena di bawah ini kan udah oke ya. Ini nih targetnya kan ini nih. Send ini nih. Di sini kan oke nih sebenarnya. Di yang merah ini ya. Itu kan juga merah ya di sini. Iya, masih lurus aja, nggak Oke, kan masih cocok sama sintetiknya ya. Iya, Cuma yang di atasnya ini, kalau pas saya modelin pakai Zubridge ini nggak ada ininya, nggak ada ini. Jadi agak nggak match nih antara yang ini sama ini, karena ini ada lengkung gininya. Jadi akhirnya untuk yang var saya cuma ekstrak di window ini aja nih, yang di bawah ini. Supaya nggak include ini. Begitu. Sebenarnya ini apa? Ya, ini sih sebenarnya ini kelas 3 ya, kelas 3 sebenarnya. Di topnya kan kita kan kelihatan nih makin strong ya. Merahnya ya, makin merah ke sini ke var offset. Jadi sayang juga kalau kita nggak pakai di var-nya kan ya. Karena dia yang bedainnya di situ. Dan ini juga merah strong. Cuma di sini aja nih karena efek stretching udah. Tapi ini kan udah berapa angle ini tiap 10 nih, 10, 20, 30, 40, 50, 60, udah 60, 70, 60 sampai 70 ini udah di luar apa sudut yang kritis lah. Jadi kita kan paling cuma sampai 40, 50-an aja nih sekitar sini. Jadi sayang kalau nggak diambil karena kan masih cocok nih, masih matching. Jadi masih oke lah untuk di sini ya. Cuma yang di sini emang agak problem karena masih ada multiple-nya ya. Jadi makanya waktu pas extraction wavelet-nya saya nggak pakai yang window yang di atas ini. Itu di near-nya malah aktif kelihatannya kayak balik. Ini? Di near-nya ya malah pembalikan polarity. Iya, tapi saya nggak tahu ini mungkin masih ada sisa multiple yang di near-nya atau apa, karena di sini kan nggak ada ya, nggak kelihatan ya harusnya. Ya di modelnya nggak ada. Jadi mungkin ini masih ada multiple yang kayak di sini nih kan kayaknya ini masih sisa multiple juga nih yang di near ya. Ya memang di yang sininya nggak match, tapi ya nggak tahu nih kayaknya masih ada sisa-sisa. Oke. Oke, jadi untuk gimana sih caranya kita menilai tie yang bagus gitu ya. Jadi ya tergantung keperluan sebenarnya. Kalau untuk regional ya biasanya tie antara beberapa cycle aja udah cukup lah. Tapi kalau untuk keperluan exploration paling nggak sampai setengah
matching sampai setengah cycle tuh udah harus bagus gitu. Biasanya seismiknya ya mesti good lah ya, untuk keperluan ini. Tapi kalau keperluan development ya karakter wavelet-nya harus match, benar-benar harus match, dan seismiknya juga harus very good lah ya quality-nya. Oke. Jadi intinya seismic well tie biasanya kita forward modeling ya dari log, sonic sama density, kemudian dibuat sintetik, kemudian dimatchkan dengan seismik yang real seismiknya. Ya problemnya tergantung itu kualitas dari log. Kualitas log ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi pas yang inversion ya, pas kita pembahasan mengenai seismic inversion, karena pengaruh log ini sangat berpengaruh sekali sih di hasil sintetik kita maupun dari untuk inversion kita. Selain kualitas seismiknya ya. Oke, sebentar saya colokin dulu ya. Break sholat dulu apa gimana Pak? Gimana? Break sholat dulu Pak. Oh iya, segini ya. Kita mau sholat dulu atau kita tanggung sampai 6:30 karena kalian jam 7 ada kuliah lain kan ya? Iya. Kita kasih kayaknya. Oke. Dikit lagi, nanti kita 15 menit lagi bisa, terus kita akhiri aja supaya kalian bisa sempat break juga sebelum kuliah selanjutnya. Oke, ini dikit aja lagi. Jadi ya, jadi kita perlu biasanya untuk time depth ini ya, kita perlu interpolate karena pada saat kita cek shot atau apa, itu kan dia nggak di setiap depth sampel ya, biasanya di interval berapa, nah diantaranya perlu kita interpolate biasanya. Jadi interpolate ini hanya untuk estimate value di interval yang tidak diukur sebenarnya. Jadi biasanya ada beberapa jenis ya, ada yang kita kenal dengan nearest neighbor biasanya. Ini paling gampang, paling sederhana. Biasanya sering dipakai, terutama karena dia cepat ya, simple dan cepat. Kemudian yang sering kita pakai juga linear interpolation ya. Jadi
antara dua titik dia hanya digabungkan garis lurus gitu aja. Kemudian ada lagi polinomial ya. Polinomial tergantung orde berapa, makin tinggi ordenya dia makin kompleks biasanya, hasilnya makin ada artifak ya, terutama di ujung-ujung ya. Nah, ini contohnya, jadi untuk nearest neighbor, jadi kalau kita punya data point di titik-titik merah ini, kalau kita nearest neighbor ya kita hanya ambil di harga terdekat dari yang ada datanya. Jadi di point ini dia diisi sebagai yang biru ini, garis biru, garis biru, garis biru gitu ya. Karena tetangga terdekatnya si merah ini, jadi dia sama harganya. Kalau linear berarti antara titik-titik merah ini kita hubungkan aja dengan garis lurus gitu ya. Kalau polinomial tergantung derajatnya berapa. Kalau derajat 2 berarti dia ada satu parabolik gitulah ya. Kemudian ini spline. Spline ini mirip dengan polinomial, hanya dia low degree, jadi derajat yang rendah aja. Ya, biasanya dipakai untuk interpolate velocity ya, karena biasanya velocity ini tidak diukur di setiap sampel, jadi sisa datanya di mana tidak diukur ya kita interpolasikan. Biasanya untuk provide higher resolution model. Interpolasinya ya bisa linear atau cubic atau polinomial, terserah ya. Tapi kalau data kita sampelnya jarang-jarang, kalau interpolation yang polinomial, high order polinomial atau yang cubic interpolation biasanya lebih smooth hasilnya daripada linear. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita buka latihan 4A itu kita 4A sama B sama aja. Ini hanya 1D interpolation, jadi interpolation hanya ke arah ini, arah vertikal ya. Jadi kita punya data point di yang merah-merah ini, titik bulatan merah, kemudian kita interpolasi dengan yang function biru ini. Saya lupain pakai yang cubic kalau nggak salah ini, interpolation. Kemudian kita bisa hitung intervalnya, interval velocity, karena ini adalah RMS ya, RMS velocity ini. Kemudian ini hasilnya, jadi dia ada 34 lokasi kalau nggak salah. Nanti kalau kita interpolate ke arah vertikal, dia hasilnya seperti ini. Kelihatan lebih high resolution dibanding yang atas ya. Karena kita udah miliki banyak sampel tapi hanya ke arah vertikal. Nah, selanjutnya kita run 2D interpolation. 2D interpolation ini ada dua pilihan, kita running satu dimensi 2 kali atau langsung interpolasi 2D langsung gitu. Nah, nanti dua-duanya akan kita coba, harusnya hasilnya sama aja. Nah, ini contohnya, ini data originalnya ya. Jadi ini tidak diinterpolasi, kita lihat kalau kita seperti lihat TV zaman dulu ya, masih pecah-pecah gitu ya, atau kamera zaman dulu, hasilnya fotonya pecah-pecah biasanya karena masih low resolution ya. Tapi kalau sudah kita punya HD gitu ya, atau HDTV atau 4K atau 8K gitu, sekarang kan dia udah tajam gitu, karena sampelnya lebih banyak, pixelnya lebih banyak, jadi ini setelah kita interpolate 2 dimensi, berarti interpolate ke arah vertikal dan lateralnya juga kita interpolate. Yang ini yang pakai 1D interpolation 2 kali, jadi ke arah vertikal dan ke arah lateral sendiri-sendiri, ini langsung 2D interpolation. Hasilnya sama aja harusnya.
Nah, ini untuk interval velocity-nya. Ya, itu silahkan dicoba aja, itu 4, latihan 4B dan 4C. 4B dan 4C. Jadi kalau kita buka, sorry. Latihan 4B aja. Kalian langsung running aja. Ini dia akan nanya nih. Jadi ada 34 location. Velocity location. Jadi itu tadi ada 34 nih. Ke arah ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 blok ini nih satu location. Jadi ini semua ada 34 ke arah lateral. Jadi kalian pilih aja salah satu, 1 sampai 34 misalnya 5 gitu ya. Nanti dia akan plot ini untuk di location 5. Location 5, ini velocity-nya seperti ini, yang merah bulat-bulat ini. Ini hasil interpolasinya yang biru ya. Saya lupa nih, kayaknya pakai cubic interpolation ya, makanya di ujung dia melengkung gini nih. Karena pakai cubic kalau nggak salah. Kalau linear ya dia akan gini aja, terus ke atas, nggak akan melengkung gini. Nah ini hasil interpolasinya. Tapi hanya satu dimensi, hanya ke arah vertikal interpolasinya. Jadi kalau kalian lihat ke arah lateral, kalau ke arah sampingnya ini, ke arah X-nya kan dia masih patah-patah ya. Karena nggak kita interpolate, tapi ke arah vertikalnya ini dia udah smooth karena udah kita interpolate. Ya. Ini yang 1D interpolation, ini sama aja, ini kita ubah ke dalam interval velocity. 4C-nya, ini yang 2D interpolation ya. Kalian running aja, langsung dia nggak nanya-nanya ini. Nah ini cuma ini yang 2 kali, jadi kita run interpolation arah vertikal dulu, kemudian arah lateral, ini sekaligus 2D jalan. Sama aja harusnya hasilnya. Kemudian kita ubah juga ke interval velocity. Ya. Oke, itu aja sih. Ada yang ditanya atau masih bingung? Kalau nggak ada, kita akhiri di sini dulu ya, karena belum maghrib, belum sholat juga nih. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya belum. Oke. Ya udah, kita akhiri dulu ya. Minggu depan rencana kita UTS ya. Bahannya sampai sini ya, sampai interpolasi ini nggak apa-apa ya? Berapa hari Pak kemarin tuh Pak? Kenapa? Dikerjakan berapa hari kalau UTS biasanya? Biasanya kita Jumat kan ya? Terserah kalian mau Senin dikumpul atau Selasa atau Rabu. Rabu cukup ya, kalau Rabu. Karena weekend kan biar ada waktu sama keluarga lah ya, weekend. Jadi Sabtu Minggu nggak usah ngerjain. Senin Selasa ada waktu. Gitu ya. Ada waktu buat. Bapak kalau kisi-kisinya sendiri bagaimana ya Pak? Kenapa? Kisi-kisi.
Kurang lebih contohnya bisa di Drive itu kan ada tuh, ada soal tahun lalu tuh. Kalau Google Drive yang kuliahnya ya. Di sini kan ini ada UTS tahun lalu nih, Mas. Kurang lebih ya kayak gini lah, mirip gini lah soalnya ya. Oke, siap Pak. Cuma nih nggak ada velocity-nya karena kayaknya waktu tahun lalu belum nyampe deh. Saya agak lambat di depan. Jadi mungkin nanti yang minggu depan ada satu soal untuk yang velocity, yang interpolation tadi. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Kurang lebih soalnya kayak gini lah modelnya, ya. Ada lagi yang mau tanya? Biasanya sih kita bahas dulu soalnya di depan sebelum kita bubaran kelas gitu. Biasanya kita bahas dulu kalau ada yang nggak jelas pertanyaannya. Jadi minggu depan saya bagikan soalnya, terus kita bahas dulu biasanya soalnya ada yang nggak jelas atau apa. Jadi nggak langsung bagi bubar gitu. Baik Pak, terima kasih. Boleh tanya-tanya dulu kalau ada yang nggak jelas. Ya, gitu aja ya. Mohon maaf ini saya agak telat hari ini mulainya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat istirahat.